Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan melanjutkan video kita tentang seri memodifikasi aplikasi dengan menggunakan CSS. Nah, ini adalah video ketiga kita, di mana di dua video sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana penerapan CSS, kemudian bagaimana memodifikasi layout di dalam Just App. Nah, di video ini kita akan langsung masuk ke bagian modul. Nah, untuk modul sendiri kita akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama nanti jika dilakukan untuk banyak modul, kemudian yang kedua nanti penerapan CSS hanya untuk satu modul saja. Seandainya kita ingin mengubah satu item di beberapa modul, maka yang kita perlu gunakan adalah universal class-nya. Jadi kita panggil kelas yang umum, kemudian nanti kita terapkan properti-properti apa saja yang ingin kita terapkan di dalam item tersebut. Tapi kalau seandainya kita hanya ingin mengubah satu modul atau mengubah satu item di dalam satu modul, maka kita harus gunakan main class dari modul tersebut. Oke teman-teman, itu untuk pengantarnya. Sekarang kita langsung masuk ke builder. Oke, seperti biasa, teman-teman silakan masuk ke editor. Di sini saya sudah masuk ke bagian desain. Setelah teman-teman masuk ke bagian desain, silakan klik di bagian colors. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah sampai di bagian penulisan CSS. Di video ini kita akan mengubah salah satu modul saja di dalam sini, yaitu my account. Nah, kita pilih my account karena saya ingin mengubah button-button yang digunakan di dalam modul my account. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita buka dulu, kita klik di my account. Nah, button yang kita ingin ubah diantaranya ada button save atau yang simpan. Kemudian kalau seandainya teman-teman, ini kan statusnya saya sekarang sudah login. Nah, kalau saya keluar, maka button kedua yang ingin kita ubah nanti yaitu button login. Kemudian ada juga button kirim atau button send di bagian forgot password. Oke, teman-teman, caranya sama saja. Kita klik di sembarang tempat. Oh iya, teman-teman pastikan di bagian sini itu aktif, toggle device toolbar-nya itu aktif, supaya ketika teman-teman klik di salah satu buttonnya tidak tereksekusi seperti ini. Jadi kalau ini aktif, kita klik kanan, buttonnya tidak tereksekusi. Oke, selanjutnya kita klik kanan tepat di buttonnya, kemudian kita inspect. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah aktif di bagian tag button. Selanjutnya kita cek di bagian style. Nah, di bagian style ini by default kelas yang digunakan untuk button adalah yang ini, button positive custom. Nah, untuk mengubahnya silakan terapkan properti apa saja yang ingin kita tambahkan di sini. Misalnya di sini saya selalu gunakan border null karena saya tidak ingin menampilkan border di luar button ini. Kemudian backgroundnya seandainya kita ubah saja jadi warna putih, kemudian kita pilih warna di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya kita kasih warna putih. Oke, ini sudah muncul. Kemudian teksnya saya ingin kasih besar. Ini propertinya text transform, kita kasih uppercase. Kemudian font size nya kita kasih 16 px. Kemudian font weight nya kita kasih bold. Kemudian width buttonnya itu kita kasih 80% saja seperti ini. Kemudian kita kasih margin di kiri kanan, kita kasih 0 atas, kemudian 10 kiri kanan. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasih border radius, kita kasih 50 px. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau seandainya kita copy script ini, kemudian kita paste di bagian sini, kita save, maka perubahannya akan terjadi di button-button lain di dalam modul my account karena kita menggunakan universal class-nya, kelas umum di dalam my account. Nah, teman-teman bisa cek sekarang, misalnya kita klik di
lupa kata sandi, teman-teman bisa lihat model buttonnya sudah sama dengan yang di bagian depan. Sama juga ketika kita buat account. Oke teman-teman, jadi seperti itu menerapkan CSS menggunakan universal class. Lalu bagaimana seandainya kalau kita hanya ingin mengubah button masuk ini yang ada di bagian login? Itu yang kita perlu cari tahu, mana main class dari page yang sekarang tampil ini. Nah, page yang sekarang tampil ini adalah page login. Page login ini main classnya itu apa? Nah, caranya sama saja. Teman-teman silakan inspect. Kemudian teman-teman arahkan pointernya dan cari kira-kira kalau pointernya diarahkan ke salah satu tag, dia akan terblok di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia menggunakan tag div ngShowDisplayLogin. Nah, di sini dia tidak menggunakan kelas. Nah, bagaimana kalau itemnya tidak menggunakan kelas? Nah, ada dua cara. Teman-teman bisa panggil tag div-nya atau ambil script dari AngularJS-nya. Nah, di sini yang spesifik diarahkan ke halaman login adalah ngShowDisplayLogin form. Nah, kita bisa ambil yang ini atau kita bisa ambil tag div-nya. Nah, cara supaya bisa ambil kedua-duanya, teman-teman silakan klik 2 kali, kemudian Ctrl A, kemudian klik di tanda plus. Nah, di depan tag div ini silakan tambahkan tanda kurung siku buka, kemudian kurung siku tutup. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa terapkan propertinya sekarang. Kira-kira apa yang mau diubah di sini? Misalnya saya ingin ubah background. Nah, silakan teman-teman terapkan properti background color. Kemudian misalnya saya ingin ubah seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kenapa yang di bagian atas ini tidak ikut warna kuning? Karena ini masih ada warna backgroundnya. Jadi nanti kita ubah juga supaya dia transparan saja. Kemudian di sini misalnya border radius lagi lah. Di sini 10 px. Nah, dia sudah lengkung di bagian sudut-sudutnya. Kemudian ini kita bisa copy. Kemudian jangan lupa, kemudian ini button umum di account. Misalnya seperti ini komennya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung main ke bagian buttonnya saja supaya tampilan dari button ini berbeda dengan button di halaman lain, seperti misalnya di bagian register, kemudian di bagian forgot password. Nah, teman-teman bisa lakukan hal yang sama, klik kanan, inspect. Kita bisa copy saja kelas yang ini atau kita copy saja script yang ini, kemudian paste di bawahnya. Nah, di depan kelas ini kita tambahkan yang spesifiknya ini. Kemudian backgroundnya kita ganti warna putih, kemudian teksnya kita ganti warna hitam. Selanjutnya kita save. Nah, ini dia sudah berubah teman-teman. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita refresh dulu. Teman-teman bisa lihat di bagian login dia menggunakan button dengan latar belakang putih. Kemudian di bagian registrasi dia tetap menggunakan yang ini. Sama juga di bagian forward password dia tetap menggunakan button seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita coba ubah latar belakang untuk yang bagian email dan password. Kita bisa klik kanan inspect. Ketika diarahkan ke list, bagian yang ini terblok. Nah, teman-teman bisa langsung panggil class list, kemudian kita kasih background colornya transparent, kemudian kita bisa copy. Nah, di main classnya kita bisa copy yang di atas, kemudian paste ke bawah. Selanjutnya di dalam list ini ada button, jadi kita bisa copy yang di sini, kemudian kita arahkan ke tag label. Kita bisa buat seperti ini.
Teman-teman bisa ambil tag label saja atau diikuti kelasnya seperti ini. Kemudian terapkan propertinya apa? Misalnya di sini saya ingin ubah supaya dia jadi warna agak putih seperti ini. Kemudian kasih width-nya. Di sini saya gunakan 80%. Kemudian margin left-nya setengah dari sisa 10%. Kemudian margin, oh ya, karena ini masih dempet, jadi kita kasih margin atas bawah. Jadi kita panggil properti margin saja. Kemudian ini dikasih 10 px. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian sama, kita kasih border radius 10. Kemudian kita copy, kita paste ke sini. Nah, ini masih dempet, masih mepet ke bagian atas. Nah, teman-teman perlu kasih padding di bagian listnya, di class list. Kita kembali ke sini, kemudian kita kasih padding top. Kita kasih 50 misalnya, maka hasilnya nanti seperti ini. Kemudian kita copy lagi. Oke, sama juga yang di bawah, jangan lupa ambil. Oke, ini sudah bisa ya, kita coba save. Oke, kita refresh. Nah, ini bagian loginnya sudah seperti ini. Selanjutnya kita coba lihat di bagian register masih sama. Kemudian di bagian forgot password juga masih sama. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Jadi satu-satunya cara supaya kita bisa paham struktur HTML dari modul yang digunakan, ya kita bisa lakukan inspect. Nah, cara inspeknya itu teman-teman bisa klik kanan, inspect, kemudian arahkan pointer hingga di bagian sini atau di bagian page yang aktif, itu akan terblok isinya. Kalau seandainya teman-teman arahkan ke atas lagi, nah kalau diarahkan di tag yon content, maka isinya akan terblok. Tetapi tag yon content di dalam modul my account ini berlaku universal. Jadi dia tidak mengarah ke salah satu page saja, tetapi di semua page. Karena di semua page itu ada tag yon content. Misalnya kalau teman-teman masuk ke bagian register, klik kanan inspect, teman-teman bisa cek ke atas ada tag yon content yang kalau diklik atau teman-teman arahkan pointer ke situ, di bagian isinya ini atau page yang tampil itu akan terblok. Nah, artinya yon content yang digunakan di sini adalah tag yang universal digunakan di dalam setiap modul. Nah, kalau seandainya kita ingin menerapkan settingan di button tadi hanya untuk di bagian my account, maka ini tidak terbatas di sini saja, karena ini masih universal sekali. Modul-modul lain juga menggunakan kelas seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menerapkan hanya di bagian my account, maka teman-teman harus tahu main class dari my account. Nah, itulah yang saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman harus cari ion view atau ion modal view dari modul tersebut. Nah, teman-teman bisa cari sekarang. Biasanya itu secara default ion view atau ion modal view itu adanya di atas ion content. Jadi susunannya itu kemarin ada ion view, kemudian ada ion header, ada ion title, ada ion content juga. Nah, ion view itu yang membungkus semua elemen di dalam modul kita. Jadi kalau seandainya kita ingin menerapkan satu script CSS untuk satu modul, maka yang perlu kita panggil adalah tag ion view atau tag ion modal view, atau bisa juga main class dari modul tersebut. Atau kalau seandainya di dalam ion view itu ada state, nah teman-teman bisa gunakan state. Sebagai contoh, di dalam modul my account ini, di sini hanya menggunakan kelas main class saja tanpa state. Nah, teman-teman bisa klik saja di ion modal view, kemudian klik di tanda plus. Nah, nanti dibuatkan seperti ini. Jadi otomatis dia ambil tagnya,
kemudian diikuti dengan nama kelas dari modul yang digunakan. Oke, teman-teman bisa copy yang ini, tapi perlu teman-teman ingat juga, tidak semua kelas yang diambil ini adalah spesifik mengarah ke bagian modul My Account. Hanya beberapa saja di sini. Nah, biasanya saya selalu hapus yang di belakangnya ini dan sisakan customer layout 1. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, karena kita sekarang hanya ingin menerapkan settingan button seperti ini khusus di My Account, maka di belakang kelas ini kita tambahkan yang tadi. Begitu juga dengan yang di bawah, kita tambahkan semua. Sama juga dengan yang di sini. Jadi simpulannya teman-teman, semua script yang kita tulis sekarang ini di sini adalah bagian dari My Account semua. Jadi tidak ada untuk modul lain. Jadi ini spesifik mengarah ke bagian My Account. Kira-kira seperti itu teman-teman, silakan di save. Oke teman-teman, seperti itu caranya. Selanjutnya kita ingin mengubah warna background hanya untuk modul My Account. Nah, caranya sama saja. Teman-teman silakan cari main class dari modul My Account ini. Nah, kita tadi sudah temukan di sini. Teman-teman bisa lihat main classnya tadi. Kita bisa ambil yang ini, kemudian kita bisa paste di atasnya. Nah, selanjutnya untuk warna background biasanya itu ada di bagian ion content. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah silakan panggil main class dari modul tersebut, kemudian ditambahkan ion content di belakangnya. Kita bisa paste di sini, kemudian kita kasih property, atau kita bisa copy yang ini, kemudian kita klik di tanda plus, kita paste ke sini. Selanjutnya kita ingin ubah warna backgroundnya semi putih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah berubah ya. Hanya saja di bagian headernya ini masih belum. Nah, di bagian header ini punya tag dan kelasnya tersendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman ubah, teman-teman bisa langsung ubah di bagian sini. Kalau untuk bagian header, nah di section header, teman-teman silakan samakan warnanya. Atau kalau seandainya teman-teman ingin mengubah menggunakan CSS, misalnya yang ini kita copy saja, kemudian kita paste ke sini. Caranya sama juga, silakan teman-teman klik kanan, inspect, kemudian cari tag yang khusus mengarah ke bagian header. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau saya arahkan ke tag ion header bar, di bagian sini akan terblok. Caranya sama, kita klik di tanda plus, kemudian kita kasih background color juga. Untuk ini sama juga. Oke, hasilnya sudah sama. Nah, kalau seandainya ada kelas yang menerapkan properti yang sama, teman-teman bisa copy saja kelasnya, kemudian paste ke kelas yang lain yang kebetulan menggunakan properti yang sama seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang tag ion header bar ini adanya di bawah ion model view. Kita bisa ambil yang kelas induknya ini, kemudian paste di depan. Teman-teman bisa gunakan tag ion header bar saja biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya kita bisa save. Oke, seperti ini hasilnya. Kalau seandainya ingin mengubah warna icon di bagian atas, teman-teman cukup klik di iconnya saja, kemudian nanti akan diarahkan ke bagian yang spesifik dari icon ini. Silakan terapkan. Misalnya saya ingin ubah warnanya menjadi putih. Nah, secara default di bagian bawah sini ini sudah muncul stylenya. Nah, style yang umum digunakan itu yang bagian sini. Jadi silakan teman-teman terapkan properti lain di dalam kelas ini, kemudian nanti hasilnya di copy dan di paste ke sini. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin supaya tulisan akun saya ini atau judulnya itu tidak kelihatan. Teman-teman bisa klik kanan di judulnya. Nah, nanti muncul seperti ini.
teman-teman bisa cek di bagian style. Nah, di sini dia menggunakan, kalau teman-teman arahkan ke bagian sini, di bagian sini akan terblok. Nah, di sini dia menggunakan kelas custom title. Kita bisa kasih property display none seperti ini. Kemudian kita kasih, kemudian kita paste ke bagian sini. Selanjutnya di save. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin mengubah item di dalam satu modul tanpa mengubah item di modul yang lain, ya caranya seperti ini. Jadi kita cari kelas ID tag yang spesifik mengarah ke modul tersebut. Atau kalau seandainya tidak ada kelasnya, kita bisa menggunakan scriptnya AngularJS yang ngShow, tapi penulisannya seperti ini, diapit oleh kurung siku. Nah, kebanyakan di bagian my account ini, misalnya di bagian sini, ini tidak memiliki kelas teman-teman. Dia hanya menggunakan script Angular seperti ini. Jadi teman-teman bisa panggil yang ininya saja, atau ada cara kedua. Kalau kita tadi menggunakan script AngularJS, kita bisa pahami struktur dari, misalnya dari atas kita bisa klik Ion Model View, kemudian tadi ini dihapus saja. Di bawah Ion Model View teman-teman bisa lihat sini, kita kasih sempitkan saja ini. Nah, di bawah tag Ion Model View itu ada tag Ion Content. Nah, penulisannya itu teman-teman bisa seperti ini. Kemudian di bawah tag Ion Content ada div dengan kelas scroll. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kemudian di bawah div dengan kelas scroll itu ada div pertama. Nah, div pertama ini tadi untuk bagian login. Kemudian div kedua untuk yang forgot password, dan yang div ketiga ini adalah untuk halaman registrasi. Nah, kita bisa panggil div-nya saja, tetapi menggunakan nthchild. Jadi teman-teman penulisannya seperti ini. nthchild-nya berapa? Jadi kita hitung dari atas, di bawahnya scroll tadi ini kita menggunakan div yang ketiga, 1 2 3. Maka di sini nthchild 3. Seperti ini. Kemudian kita copy, kita bisa terapkan propertinya apa di sini, background color misalnya. Di sini kita kasih warna kuning juga seperti ini. Nah, untuk detail dari nthchild ini sudah sempat saya upload di forum, jadi silakan teman-teman nanti cek di forum. Kemudian seperti biasa saya menggunakan border radius. Kemudian kita bisa kasih value-nya 10px. Kemudian kita bisa copy yang ini. Selanjutnya kita paste ke bagian bawah. Oke teman-teman, kurang lebih cara untuk memodifikasi modul seperti ini. Jadi silakan teman-teman coba terapkan cara yang sama di modul-modul yang lain. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.